Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat berjumpa kembali sahabat BerTV. Pada hari ini kita berjumpa untuk satu program yang menurut saya ini sangat menarik sekali karena kita berbicara tentang sejarah, ya, di mana ini merupakan program dari UberTV yang kami beri nama Babat Lembur Sunda, ya. Seperti yang kita ketahui, nama Ujung Berung merupakan salah satu nama kecamatan yang ada di Kota Bandung. Ya, itu merupakan kecamatan, ibu kota kecamatan yang relatif sangat kecil. Padahal kalau kita melihat secara sejarah, sebetulnya nama Ujung Berung itu merupakan cikal bakal nama Kota Bandung. Bagaimana kita mencoba untuk menelusuri sejarah daripada nama Ujung Berung ini, dan Ujung Berung merupakan, menurut saya ini merupakan indung Kota Bandung lah, seperti itu, ya. Pada saat ini kita bagi beberapa sesi karena mungkin banyak sekali sesi dari kita membahas tentang sejarah dari Ujung Berung ini. Nah, tapi mungkin kita akan membahas untuk periode awal daripada Ujung Berung ini, kita beri nama dengan Huyung Barwang, ya, dengan Huyung Barwang. Bagaimana dan seperti apa istilah Huyung Barwang ini, karena ini merupakan periode purba pada saat Bandung masih penuh dengan hutan belukar dan danau purba, mungkin seperti itulah, ya. Oke, pada hari ini telah hadir di studio Gajah Perkasa Network Kang Igun. Assalamualaikum Kang Igun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di studio. Ini merupakan kayaknya ini berupa cerita saja, ya. Ini cerita yang sangat menarik kalau menurut saya, ya. Istilahnya mengadongeng lah, ya, kepada dongeng tapi ilmiah, ya. Ini saya sangat tertarik itu dengan istilah-istilah Huyung Barwang, ya. Ini susah juga kita ngomongnya, ya. Huyung Barwang gitu, ya. Karena ternyata Ujung Berung itu merupakan lereng selatan dari Gunung Sunda Purba, ya. Jadi itu merupakan dari lereng selatan dari Gunung Sunda Purba. Nah, sebelum kita menggali lebih dalam bagaimana asal usul dari wilayah Ujung Berung, nah ini sebetulnya arti dari Ujung Berung itu apa nih, Kang Igun nih? Ya, banyak versi, ya, Kang. Banyak versi terkait dengan Ujung Berung itu sendiri. Nah, salah satunya adalah Ujung Berung itu diartikan oleh orang Ujung Berung sendiri sebagai ujungnya ngaberung. Ujungnya ngaberung. Ngaberung teh artinya apa? Ngaberung teh memendam nafsu. Memendam nafsu. Ambak. Ya, ada yang mengartikan sebagai ujungnya ngaberung. Nah, kalau kita telusuri sebenarnya ini berangkat dari folklore, ya. Folklore yang ada di Babat Lewun Datar, ya, naskah Lewun Datar atau naskahnya Sangkuriang, gitu, ya. Nah, tapi agak sulit juga untuk nanti menelusuri ini kaitannya dengan titi mangsa tanggal, gitu, ya. Kemudian artinya ini bisa saja ditelusuri, tapi mungkin ranah keilmiahannya relatif kita terbatas, begitu, ya. Terbatas. Itu malah panggilan dengan dasar lah, ya. Tapi ya bisa, gitu, ya. Tidak masalah. Kita kalau yang bisa menjadi referensi lah, ya. Gitu, ya. Jadi tidak salah, karena kan sejarah itu harus ada bumbu, gitu, ya. Iya, betul. Ada bumbu. Nah, gitu, ya. Jadi itu yang pertama. Jadi ujungnya ngaberung, gitu, ya. Itu bisa dua versi, berkaitan dengan kaitan nafsunya Sangkuriang, gitu, ya. Itu Babat Lewun Datar, gitu, interpretasi, atau ngaberungnya ketika pasukan daripada Mataram mengejar dari Dipati Ukur, gitu, ya. Sembunyi di wilayah Ujung Berung, gitu, ya. Sehingga tebenang dan akhirnya
Ngaberung gitu. Nah, itu cerita rakyat Ujung Berung ya. Kan seperti itu. Nah, itu tidak salah. Itu hanya bumbu. Tapi ada menurut saya ada yang paling kita bermetodologi lah gitu. Yang paling secara ilmiah lah gitu ya. Gitu ya. Kalau kita menggunakan pendekatan yang lebih ilmiah, mungkin kita bisa merujuk pada toponomi itu sendiri. Jadi ada ilmunya, salah satunya ilmu toponomi. Artinya kita melihat dari akar nama Ujung Berung itu sendiri. Oke. Nah, ternyata kalau kita telusuri nama kata ya toponomi Ujung Berung itu berkaitan dengan bahasa ini ya. Punten ada itu ya, ada ada slide yang ditampilkan. Nah, ini yang mungkin menurut saya adalah bisa kita ditelusuri secara ilmiah. Ini ada metodologi. Nah, ini Huyung Barwang ya. Jadi Huyung Barwang itu sasakala Ujung Berung lereng selatan Gunung Sunda ya. Nah, kita jelaskan, mangga di ini ya, kita lihat. Nah, ini bagian pertama. Nah, ini Ujung Berung sebagai istilah geografis. Nah, kalau tadi Ujung Berung Ngaberung, nah itu mungkin sosiologis. Tapi saya lebih kepada toponomi ya, lebih kepada menelusuri dengan toponomi, maka kita bisa melihat Ujung Berung itu sebagai istilah geografis. Jadi ini ya, jadi kita mendasarkan karena biasanya toponomi itu mendasarkan pada bisa dengan sosiologis, bisa dengan geografis. Nah, kebetulan yang Huyung Barang ini atau Ujung Berung nanti dari akarnya lah Huyung Barwang itu sebagai istilah geografis. Nah, gitu, kita lihat. Nah, ini ya. Jadi bagian yang kita akan bahas pertama adalah Ujung Berung ya, dan namanya juga lamanya ini Ujung Brung. Ujung Breng ya, pakai itu ejaan lama ya, Ujung Breng. Gitu. Tapi memang di peta-peta lama dan di naskah-naskah lama itu namanya Ujung Brung. Jadi Breng jelas itu ya. jelas ditulisnya gitu ya. Jelas ya, artinya ini literasi ya, kita bicara literasi. Maka istilah sebagai geografis. Nah, ini kita lihat bahwa yang pertama adalah Ujung Berung sebagai istilah geografis itu berasal dari kata Huyung Barwang. Nah, gitu ya. Jadi Huyung Barwang ini ya, ini ternyata Huyung atau Hujung gitu ya, itu berasal dari bahasa Kawi gitu ya. Dari bahasa Kawi, kemudian ujung itu sendiri adalah lereng. Ya, lereng atau ujung atau lereng terjauh dari sebuah kaki gunung. Itu ya. Nah, kemudian masih bahasa Kawi juga itu Barwang ya. Barwang itu adalah sesuatu yang besar, sesuatu yang ukurannya besar, raksasa gitu ya, kemudian atau penuh sesuatu yang besar-besar gitu ya. Atau juga bisa berkonotasi dengan kekuatan besar gitu ya, spirit besar gitu ya, keramat gitu ya. Nah, jadi itu identik nanti hampir semua tempat-tempat yang bernama Barwang itu akan identik dengan tempat spiritual. Oh, gitu. Dan nanti juga berkaitan dengan batu-batu besar gitu ya. Berarti artinya itu ini merupakan tempat-tempat spiritual ya sebetulnya dari itu ya. Tempat-tempat bisa artinya tempat yang dikeramatkan lah yang mungkin tepatnya seperti itu ya. Atau punya daya tarik tersendiri yang ini. Jadi kalau kita lihat dari asal bahasa itu ini ya, makanya kita menggunakan pendekatan itu ya supaya menelusurinya bisa bermetodologi gitu ya. Nah, jadi Ujung Berung berasal dari kata Huyung Barwang yang artinya dan pergeseran daripada Huyung Barwang itu berubah menjadi Bairawa. Ya, Barwang, terus Barang, nah, kemudian Baruang, kemudian menjadi Berung. Nah, ya, Berung. Secara etimologi dia berubah dengan ini ya, perkembangan zaman mungkin pada saat itu ya. Betul. Nah, makanya di peta-peta lama itu kita tidak menemukan kata Ujung Berung, gitu ya. Tapi kita akan menemukan kata Huyung Barwang. Nah, kemudian di beberapa tempat nama-namanya hampir mirip begitu ya. Nah, jadi kesimpulannya bahwa Huyung Barwang ini itu adalah istilah geografis. Berdasarkan tempat mungkin geografis ya. Geografis, tapi bukan nama daerah. Jadi contohnya adalah Sindang Laya. Sindang Laya bukan nama tempat. Bukan nama daerah. Nama daerah. Tapi istilah geografis. Ya, jadi Sindang Laya itu adalah tempat-tempat
yang ada persinggahan rest area. Nalaya gitu. Nah, jadi Nalaya teh berarti istirahat ngagololer tapi masal. Gitu. Oh, gitu ya. Ya. Nah, jadi si Nalaya di mana-mana ada. Oh, nama Sindang Laya itu karena memang tujuannya itu adalah tempat untuk istirahat. Jadi istilah geografi istilah geografi. Gitu. Contoh lagi geger. Geger itu adalah cekungan terdalam gitu ya. Nah, geger itu atau ya cekungan terdalam. Maka ada geger Kalong, ada geger Sunten, ada geger. Jadi, nah ujung Barwang sendiri juga sama, bukan nama daerah, tapi adalah nama istilah geografis yang menunjukkan bahwa satu tempat di lereng gunung yang memiliki tempat-tempat keramat lah gitu ya. Oh gitu ya. Nah ini contoh lagi ya sebagai itu kita bisa menemukan ujung burung itu ada di mana-mana. Ada di mana-mana. Oh ternyata nama ujung burung juga ada di mana-mana ya. Gitu ya. Nah, ketika kalau kita menggunakan tadi etimologi lain gitu ya, epistemologi lain atau pendekatan lain seperti tadi ujungnya ngaberung gitu ya, itu kan hanya terfokus pada naskah Leweng Datar saja. Betul. Tapi kalau kita dengan tadi sebagai istilah geografis kita bisa membandingkan dengan daerah-daerah lain. Nah, buktinya adalah dengan pendekatan lain adalah ternyata dengan tadi istilah geografis sebagai tempat di lereng gunung yang besar, atau memiliki kekuatan besar, spiritnya besar adalah ini di Majalengka sendiri itu ada kata di peta lama ini Belanda tertulis ujung. Ya ini ya peta Kabupaten Cirebon ya 1857 nih ya peta ini ya. Betul. Itu ujung Brung. Itu jelas ya tertulisnya ujung Brung ya, ujung Brung. Iya. Ujung Brung itu tertulisnya jelas, petanya jelas gitu ya. Nah, jadi sama dengan nanti di kita. Ya. Iya berarti kalau gitu nama ujung bumi kan ada di mana-mana ya. Berarti itu memang menunjukkan secara itu adalah tempat geografis lah ya seperti itu. Jadi menunjukkan beberapa tempat ini mempunyai karakter sebagai tempat yang keramat lah. Betul ya. Lereng gunung yang keramat biasanya banyak batu ya. Banyak batu. Pasti ada ujung burung. Nah, itu betul. Nah, sama seperti halnya di Majalengka ini adalah di dekat Sindangbarang dan saya juga pernah meneliti ke sana gitu ya. Sama itu juga banyak batu-batu besar. Terus kemudian di lereng Gunung Ciremai kan gitu ya. Sementara Gunung Ciremai sendiri kan satu gunung yang dianggap gunung raksasa di Pulau Jawa Barat begitu ya. Dan penuh dengan kemistisan lagi. Ya, penuh kemistisan lagi gitu ya. Jadi sama gitu ya. Iya benar. Dan ini yang berikutnya adalah ada nama Ujung Barang. Ya sama artinya ini di daerah Majenang Cilacap ya, di Jawa Tengah. Oke. Ya jadi Ujung Barang ini. Nah itu betul itu akan betul-betul di lereng-lereng gunung gitu ya. Beberapa nanti bisa dilihat di YouTube gitu ya, atau di Google gitu ya, beberapa salah satu destinasi wisatanya adalah gunung gitu ya. Iya. Dan ada beberapa kesenian yang memang dan juga sama kayak mirip dengan kita gitu. Nah, artinya kita kan ketika kita menelusurinya dengan metodologi toponomi dan mengarah kepada geografis gitu ya, maka kita bisa lebih ilmiah membandingkan secara geografis baik itu nanti karakteristik alamnya juga nanti kebudayaan yang lahirnya gitu. Itu mungkin dari secara istilah ya. Jadi kesimpulannya adalah ujung burung itu adalah menurut saya adalah istilah geografis gitu. Oke. Nah ini contoh lagi ya mungkin ya. Ini mungkin peta tertua yang masih menulis tentang Huyung Barwang atau nah ini. Jadi bukti bahwa ini masih dalam tulisan Sunda kuno ya. Nah, ini abad ke-16 ya. Ini abad ke-16 tentang jadi ini peta tertua yang kita bisa telusuri secara ilmiah dan menurut Dennis Lombard ya, bukunya Profesor Dennis Lombard itu Nusa Jawa Cilang Budaya itu berangka 1560 ya dari peta kuno Ciela ya.
1650 berarti. 1510. 1550. Abad ke-16 ya. Abad ke-16. Jadi ketika periode kerajaan Timbanganten. Nah, petanya disebut dengan peta Ciela karena ditemukan di desa Ciela. Iya. Nah, kita telusuri ini masih menggunakan kata Huyung Warang. Nah, ini Huyung Warang. Nah, itu sama pergeseran dari Huyung Barwang. Nah, ini kan dekat ya, gitu ya, dekat sekali. Nah, jadi dan itu terletak di sebelah tadi utaranya dari Citarum. Itu terletak di utara ya. Nah, jadi ini peta, kalau peta kuno ini suka arah utaranya terbalik. Terbalik. Ya, jadi itu salah satu perbedaan peta zaman dulu gitu ya. Yang sekarang itu. Bahkan VOC awal-awal adalah juga terbalik. Terbalik ya. Karena dia hanya menyalin dari peta-peta lama gitu ya. Selatan di atas, utara di bawah. Betul. Itu salah satu ciri peta-peta lama gitu ya. Nah, ini bukti bahwa ujung burung itu memang berasal daripada Huyung Warang ya. Nah, ini salah satu bukti paling sahih adalah ditemukan dalam peta tertua, peta Ciela ya, peta tertua yang 1560. Oke. Yang mudah-mudahan di ke depan kita bisa menemukan peta yang lebih tua lagi supaya bisa. Ya, tapi selama ini saya menggali kemana-mana. Ini yang paling tua. Ini yang sementara ini yang tertua yang didapat. Jadi, dari angka 1560 berarti ujung burung itu sudah ada di 1560. Kebayang ya? Kebayang. Berarti di abad 16 itu ujung burung sebetulnya sudah ada. Nah, ini salah satu literasi lain adalah dari beberapa naskah ya. Jadi ketika di zaman Dipati Ukur itu dibuatlah semacam tata wilayah. Tata wilayah disebut dengan ukur sasanga. Jadi 9 Arama naonnya 9 wilayah ya betul. 9 wilayah lah gitu. Mungkin secara administratif lah ya mungkin mereka mengatur ya. Ya. Nah, ini ada disebutkan ukur biru. Nah, ukur biru itu ternyata nanti kita akan bahas itu wilayah kalau kita lihat itu ujung burung wetan. Ya, nanti yang juga nanti akan mungkin ada kata-kata kampung Cibiru nanti. Karena memang ekonominya memang mendekati gitu. Ukur kahuripan itu adalah wilayah ujung burung. Kahuripan apa kahuripan? Kahuripan ya. Kahuripan ya. Kahuripan itu di barat ya, itu sekitar Lembang gitu ya. Ujung burung kulon ya, ujung burung barat lah ya. Cimahi dan Jamandala. Ya itu jelas ya. Jadi fakta empirisnya itu kelihatan. Jadi secara etimologi bahwa ujung burung itu berasal daripada Huyung Warang atau Huyung Barwang gitu ya, yang definisinya adalah secara geografis adalah wilayah yang khas gitu ya, sebagai geografis yang khas untuk menunjukkan tempat yang banyak dilereng gunung, yang banyak batu besar, kemudian yang banyak atau di gunung-gunung yang besar, kemudian atau yang punya kekuatan besar. Nah, terus secara empiris bahwa terlihat bahwa kata-kata ujung burung ini berasal memang di peta-peta lama dibuktikan bahwa dan ada di mana-mana gitu ya. Dan kemudian kita bisa melihat bahwa peta tertua ini membuktikan bahwa itu Citarum ya, berarti ujung burung itu dulunya bernama adalah Huyung Warang gitu ya. Oke. Oke, itu merupakan ujung burung sebagai istilah geografi Sunda lah ya begitu ya. Ya, oke. Nah, ini ada satu hal gitu ya. Ini kan ujung burung sendiri kan sudah ada di abad ke-16, 1560-an gitu. Nah, kira-kira nih kapan nih ujung burung itu ada atau lahir lah gitu ya. Kan gitu ya. Pertanyaannya. Makin rame deh. Semakin rame ya, artinya banyak gitu ya, banyak versi juga. Banyak versi ya. Tadi yang pertama ada yang mengatakan masyarakat ujung burung lahir pada tanggal 10 Agustus 1815 gitu ya. Saya kira itu distrik ya. Itu distrik ya gitu, jadi distrik. Akan lebih mudah gitu. Tapi kalau dengan fakta gitu ya, fakta tadi peta-peta kuno itu bahkan lebih jauh lagi gitu ya. Betul. Nah, saya ingin menarik konsisten saja dengan tema yang sudah dibahas pada bagian pertama. Nah, mungkin kita lihat bagian pertama itu sebagai highlight ya gitu. Mungkin lihat itunya di slide-nya ya. Nah, ini
Sebentar, ini Ya. Jadi kita menggunakan yang disebut dengan tadi ya istilah geografis ya, istilah geografis. Nah, jadi istilah geografis ini kita kembali bahwa menegaskan bahwa ujung berung itu berasal dari kata huyung parwang ya. Ya, betul. Secara geografis merupakan atau istilah geografis yang menunjukkan satu tempat di lereng gunung yang warang, gunung yang besar. Ya, atau memiliki batu-batu besar atau memiliki kekuatan besar gitu ya. Nah, maka sebagai istilah geografis, maka ujung berung yang kita maksud itu adalah lereng gunung apa gitu. Itu kan pertanyaannya. Ya kan dari sekian banyak tempat banyak nama ujung berung, tapi kan yang spesifik ada di sini tuh di apa gitu ya. Gunungnya. Kalau di Majalengka itu jelas di lereng Gunung Ciremai kan, gitu ya. Kemudian yang di itu juga saya tidak tahu belum ke sana ya gunung apa gitu ya. Itu kalau dari petanya atau dari peta udaranya itu lereng gunung juga. Iya. Nah, pertanyaannya sekarang kalau di yang kita maksud ujung berung sekarang kita adalah kita itu lereng gunung apa gitu. Betul. Yang kira-kira lereng gunungnya sesuai besar, dengan gitu. Gitu. Karena kita kan meneropong sejarah nih ke belakang. Karena gitu kita pendekatannya adalah tadi toponomi ya. Pendekatan toponomi dan pendekatan geografis gitu ya. Nah, kita lihat ya, kita telusuri dengan satu ya. Nah ini peta 1916 ya. 1916 ya, 1916. Itu dengan tegas mengatakan ini ujung berung nih ya. Jadi kita betul di judul besarnya kan itu ujung berung. Ini contoh peta ya. Nah, kita lihat di peta ini batas ujung berung itu adalah utaranya Gunung Tangkuban Perahu, Bukit Tunggul dan Gunung Manglayang. Nah, jadi ini peta lama Belanda yang menjelaskan bahwa batas ujung berung itu adalah dari utaranya Gunung Tangkuban Perahu, Bukit Tunggul, kemudian Gunung Manglayang ya. Kemudian di timurnya itu adalah Cibesi ya, Jatinangor. Cibesi, Jatinangor. Kemudian selatannya adalah Sungai Citarum ya, kemudian di baratnya lah Sungai Cimahi. Gitu. Nah, ini fakta ya, fakta peta Belanda ya 1916 yang disebut dengan ujung berung itu terlihat sekali bahwa batasnya itu ya tadi ya. Begitu luas kan berarti. Ya kebayang kan sekarang kalau saya tadi di awal menyebutkan bahwa ini ujung berung sekarang ini merupakan ibu kota kecamatan ya gitu ya. Jadi kecamatan sebetulnya dahulunya itu merupakan Bandung Raya lah kalau disebut seperti itu ya. Betul. Jadi nama kota Bandung itu dulunya itu adalah ujung berung sebetulnya. Saya menyebutnya ekoregionnya kota Bandung. Ekoregionnya kota Bandung. Oke. Ya ekoregion. Karena kalau nyebut Bandung Raya pasti sampai yang lain-lain. Oke, lanjut ke gue. Nah, ya jadi ini adalah jadi gunung apa gitu. Gunung besar apa? Jadi karena tadi istilah geografisnya adalah lereng gunung besar. Lereng gunung besar yang kira-kira luasannya itu dari Cimahi sampai ke ya kira-kira itu ya. Nah, kita lihat lagi ya. Nah, ini peta 1811 ya. Nah, ini peta 1811 sama gitu ya, peta 1811. Ini lebih tua lagi berarti ya? Lebih tua lagi ya. Lebih tua lagi. Kalau tadi yang di bagian pertama kan kita sudah menyebut peta Ciela gitu ya. Kita tidak terlihat batas administrasinya. Betul. Ya. Oke. Nah, ini sudah zaman distrik ya. Itu terlihat sekali ketika masuk pada periode distrik sendiri, kita batasnya adalah itu terlihat. Di atas itu ada Gunung Tangkuban Perahu, Bukit Tunggul, Manglayang. Terus kemudian Cibesi, ya kemudian Citarik ke bawah, kemudian Citarum. Kemudian kebetulan yang ini adalah Citepus ya, kemudian nanti Cimahi ya gitu ya. Nah, ini jadi ini lereng gunung. Ya, ini lereng gunung. Lereng gunungnya. Nanti pertanyaannya gunung apa di atasnya? Betul. Kan gitu ya sebenarnya. Nah, oke. Ya, kita lihat peta berikutnya. Nah, sama itu ini. Ini sama peta 15 ya. 57. Oh, 57. Lebih tua. Lebih muda ya. Lebih muda. Oke. Nah, sama ini terjadi dua distrik ya, barat timur atau kulon wetan ya. Batasnya bahkan ini
ini ya batasnya kelihatan sekali ya, tadi sama sekali itu Gunung Tangkuban Perahu, kemudian Bukit Tunggul itu ya, kemudian juga ada Manglayang tuh, kemudian ada Cibesi tertulisnya dengan jelas Cibesi, kemudian Citarik, kemudian Citarum ya, kemudian disitunya Cimahi, nah tetapnya Cimahi. Jadi gunung apa? Pertanyaannya. Jadi istilah geografis itu kita di lereng gunung apa yang besarnya seperti itu. Ini mulai mengerucut nih. Nah, mengerucut ya, nah gitu ya. Nah, kita kalau gitu kita buka peta geologi deh. Tadi peta administrasinya gitu. Ya biar kelihatan apa faktanya gitu. Nah, faktanya. Jadi ya kalau kita merujuk kepada wilayah yang di atasnya gunung besar, yang ada di atasnya ya jelas itu adalah gunungnya Gunung Sunda gitu ya. Yang selebar itu gitu ya. Yang kira-kira selebar itu ya. Gunung Sunda teh berarti kalau sekarang kira-kira gunung apa itu teh? Nah, Gunung Sunda itu ini ada beberapa versi geologi ya. Kalau Gunung Sunda yang sekarang menurut penelitian geologi itu ya tadi antara Gunung Burangrang, Gunung Sunda itu sendiri, kemudian Gunung Sunda sendiri ada di sekitar perbatasan dari Wanayasa ya. Kemudian atau di belakangnya Burangrang lah gitu ya. Kemudian jadi segitiga Gunung Sunda Burangrang sama Gunung Tangkuban Perahu gitu ya. Nah, itu menurut beberapa penelitian geologi. Tapi saya lebih mendasarkan pada Van Bemmelen. Lebih pada pendapatnya adalah Van Bemmelen. Van Bemmelen menggunakan istilah, ada salah satu istilah memuat ya bahwa Gunung Palasari ya, Gunung Palasari itu ya sampingnya Gunung Manglayang gitu ya. Nah, jadi disebut dengan zona Pulau Sari Skol. Nah, itu satu. Kalau di sini berarti itu Pulau Sari itu yang warnanya yang mana kuning. Oh, yang kuning. Oke. Ya. Yang kuning tua ini tuh ada Gunung Palasari ya. Owe itu ya, ada kode Owe ya. Yang oranye itu teh oranye ya. Kuning lah ya. Kuning tua ya. Kuning tua lah ya. Yang kuning tua itu adalah kalau di keterangan itu adalah gunung api tua tak terurai. Itu istilah geologi ya. Ya, gunung api tua yang tidak terurai. Artinya tidak runtuh. Tidak runtuh ya, artinya masih utuh gitu. Masih utuh. Nah, yang lain runtuh. Ya. Karena akibat letusan lah ya. Jadi Van Bemmelen menyebutkan bahwa Pulau Sari Skol itu adalah sebagai penjelasannya adalah sisa Gunung Sunda lah istilahnya gitu. Gitu. Mungkin dulunya itu adalah gunung yang besar mungkin ya. Nah, maka kita gabungkan dengan beberapa pendapat lain sepertinya adalah dalam selalu Bapak Datar atau naskah Sangkuriang begitu ya. Nah, itu selalu menyebut bahwa anak Gunung Sunda itu adalah banyak gitu ya, selalu disebut dengan Bukit Tunggul, kemudian yang di belakangnya Palasari gitu ya, kemudian 3 gunung selalu kita selalu menyebutkan 3 gunung itu ya, betul. Artinya Burangrang, kemudian Tangkuban Perahu, dan kemudian satu lagi adalah Bukit Tunggul gitu ya. Nah, tapi sering lupa kalau kita baca satu lagi yang kaitannya dengan naskah Leuweung Datar itu adalah Manglayang. Ya, sering kita lupa kalau tidak utuh membaca dari naskah Leuweung Datarnya itu atau membaca dongeng Sangkuriangnya gitu ya. Seolah-olah kita hanya menemukan satu cerita tentang Bukit Tunggul, sasakala Bukit Tunggul, sasakala Gunung Tangkuban Perahu, kemudian sasakala Gunung Burangrang kan gitu ya. Maka kita buka peta geologi ya. Nah, maka Van Bemmelen menyebut tadi adalah salah satunya adalah Pulau Sari Skol itu atau zona Gunung Pulau Palasari itu adalah sisa Gunung Sunda yang tidak runtuh. Berikutnya juga naskah Leuweung Datar yang kita sebut dengan sasakala Sangkuriang gitu ya. Itu juga menyebut 3 gunung ya sebagai anak Gunung Sunda itu. Apa aja itu teh? Ya Tangkuban Perahu ya. Tangkuban Perahu, kemudian Bukit Tunggul. Satu lagi adalah dari Burangrang ya. Burangrang. Jadi serang-serangnya, kemudian tunggulnya, kemudian jadi Perahu gitu ya. Perahunya. Nah, tapi sering lupa satu lagi yang mungkin tidak
jarang terekspos adalah dalam naskah tersebut adalah Manglayang. Oh, ada di dalam naskah itu ada ya, menyebutkan Manglayang. Karena Ngalayang satu ya, ketika Dayang Sumbi melambaikan selendangnya, kemudian selendangnya kan ngalayang ke gitu ya, ke arah timur gitu ya. Nah, itu ngalayang, kemudian juga nanti lahirlah ujung berung, akhirnya berung ngapsut ya gitu. Jadi satu istilah. Tapi memang kalau dari sisi cerita dan juga secara geologi, Gunung Manglayang ini tidak dianggap gunung. Oh, tidak dianggap gunung ya. Karena sebab apa itu teh? Karena secara geologi adalah gunung. Jadi dia adalah satu bukit yang tertimbun. Oh. Kita fakta lihat di peta geologinya itu yang berwarna ungu. Oh, yang itu. Oke. Nah, jadi warna ungu ini secara geologi itu adalah gunung api muda, ya. Gunung api muda yang terurai, artinya dia adalah sesuatu yang hasil timbunan lah. Nah, kalau kita melihat kelihatan ya, artinya yang ungu ini menimbun yang warna kuning tua gitu. Oh, iya. Ya kan kalau kita baca secara dari peta saja udah kelihatan bahwa dari sisi bentuk ya. Nah, gitu ya. Nah, itu. Jadi memang mungkin pada saat itu ada kejadian meletusnya gunung sehingga si materialnya itu menumpuk ke satu wilayah disebut dengan Ngalayang, disebut dengan Manglayang gitu ya. Nah, itu satu beberapa penelitian mengatakan seperti itu ya. Jadi makanya Gunung Manglayang ini adalah hasil erupsinya berupa batu-batu besar ya. Kemudian jadi yang harus dikhawatirkan Manglayang adalah longsoran. Sebetulnya itu longsoran ya, karena memang nanti lebih banyak karena dia banyak akan berupa timbunan, mungkin ya itu yang menyebabkan terjadinya longsoran. Dan itu identik nanti kalau kita superimpos lagi dengan peta kebencanaan, itu dia identik lagi, gitu. Bisa kelihatan gitu. Ya, makanya itu ya. Oke. Tadi ingin menjawab kapan lahir ya? Itu kan kebanyakannya ya. Jadi kesimpulannya kalau dari peta ini kan berarti kita bisa menyimpulkan bahwa yang identik dengan peta administrasi distrik Ujung Berung adalah ya Gunung Sunda gitu ya. Iya. Maka kalau kita tarik kesimpulan lagi bahwa istilahnya Ujung Berung lahir sebagai geografis ya, sebagai istilah geografis adalah lahir ketika Gunung Sunda lahir. Gitu. Karena Karena istilah Ujung Berung itu sendiri adalah bagian daripada lereng Gunung Sunda, gitu ya. Gitu. Lereng gunung yang besar, gitu ya. Tapi kalau mungkin secara administrasi mungkin ya baru ada kemudian 1815-an gitu. Ya, gitu ya. Oke. Nah, dari sekian kita berbicara tentang dari sisi geografisnya, ya seperti itu. Kemudian juga kira-kira kemungkinan lahirnya karena memang ya semenjak adanya istilah geografis itulah makalah nama Ujung Berung itu lahir ya seperti itu. Tapi yang jadi pertanyaan selanjutnya nih, melihat perkembangan kota Bandung sekarang yang demikian padat gitu ya. Nah, itu kira-kira mulai kapan sebetulnya kawasan Ujung Berung ini mulai dihuni gitu seperti itu? Ya, sebelum jauh ke hunian sebenarnya saya ingin lebih menerangkan lebih dalam lagi terkait dengan proses terbentuknya Gunung Marang itu ketika Gunung Sunda itu lahir gitu ya. Jadi ini menjadi pengetahuan juga. Sebetulnya ini hanya highlight daripada ilmu geologi gitu ya sebenarnya. Jadi kita tidak karena kan kalau orang sejarawan itu pasti akan mendasarkan pada geografinya atau geologinya. Gitu. Jadi kita bukan orang-orang geologi gitu ya. Kita hanya meng-highlight saja. Nah, ini menurut pendapat orang-orang geologi gitu ya. Kita hanya mensintesa bahwa Ujung Berung itu sebagai istilah geografis lahir ketika Gunung Sunda lahir gitu ya. Nah, kita akan meng-highlight penelitian-penelitian dari para ahli geologi ya. Nah, yang pertama itu jadi kita bisa melihat sebuah fase ya. Kita melihat fase seperti ini mana ya tadi? Sebelumnya tadi ya. Ya ada. Nah, ya ada fase di mana ya tadi ya Gunung Sunda itu terlahir atau pada zaman itu tersier gitu ya. Itu 22,5 juta sampai 5 juta tahun yang lalu itu pantai utara Pulau Jawa itu masih di Padalarang gitu.
Oh, Ya. berarti yang lain itu tenggelam lah gitu ya? Betul. Jadi utara itu masih berupa laut. Laut ya? Laut, ya gitu. Oh, iya Nah, iya iya jadi iya. Iya. ya kemudian nanti muncul kemudian jadi kita masih semua laut begitu ya. Nah, itu bukti itu semua laut adalah Padalarang ya. Padalarang merupakan dasar laut yang terangkat gitu ya. Nah, jadi itu periodenya. Kemudian di fase 5 juta sampai 1,8 juta itu adalah muncul intrusi pematang tengah. Jadi ya kemudian itu 10 juta sampai 5 juta tahun yang lalu ya itu Pangalengan muncul sebagai pantai utara. Nah, ini baru ya. Jadi kalau 22 juta tahun yang lalu itu menurut para ahli geologi itu ya semua laut gitu ya. Ada sih yang muncul ya, yang muncul di permukaan mungkin ya. Atau kalau menurut geologi laut semua. Oh, laut semua ya? Mungkin pada zaman Nabi Nuh. Ya, Allah alam ya. Allah alam ya. Yang jelas ini menurut ahli geologi lah Pangalengan baru muncul sebagai pantai utara itu 10 juta tahun ya, 10 juta tahun. Nah, kemudian baru di 1,8 sampai 700 itu terjadi ada dua ya tektonik, jadi kemunculan kemunculan daratan, bahkan lebih memunculkan lagi suatu gunung ya. Nah, itu lahirlah Gunung Sunda ya. Lahir Gunung Sunda. Nah, berarti ya kalau kita tadi menyebut Ujung Berung sebagai istilah geografis gitu ya. Nah, berarti kemunculannya tadi di 1,8 juta sampai 700 juta tahun yang lalu. Secara geografis ya, itunya secara istilah geografis gitu. Kalau kita mengkonklusi gitu ya, membuat satu rumusan bahwa Ujung Berung adalah lereng gunung besar gitu ya, lereng gunung raksasa yang lebarnya seperti tadi gitu ya. Kemudian maka itu identik dengan Gunung Sunda. Maka Ujung Berung lahir ketika ya Gunung Sunda terbentuk ya. Nah, itu Kang Mangga gitu ya. Nanti kita akan kalau Danau Bandung itu lebih mudah lagi, itu 500 sampai 20.000. Itu sekali setelah gunung-gunungnya meletus gitu. Oh, gitu ya. Ya, nanti ada dua teori ya kalau menurut para ahli geologi ya. Kalau saya membaca beberapa pendapat geologi gitu ya, karena saya bukan ahli geologi gitu, tapi saya hanya meng-highlight saja pendapat beberapa ahli geologi itu katanya ada dua teori. Jadi ini sekedar informasi saja mungkin untuk menerangkan bahwa sebagian dari wilayah Ujung Berung ini akan tertutup air. Ya, menjadi danau gitu ya. Gitu. Jadi istilah yang kemudian disebut dengan Situ Hiang gitu ya. Ya. Dan itu bisa kelihatan ya di peta juga ya. Di peta ada nama Situ Hiang ya. Ya, jadi ini menarik juga. Jadi pengistilahan Danau Bandung juga itu mungkin versi ya gitu. Tapi ada beberapa fakta peta juga yang mengatakan itu tadi ya kita akan lihat nanti ada tulisan Situ Hiang ya. Nah, kita bicara ini aja ilmiah gitu ya. Iya. Itu kalau Danau Bandung menurut ahli geologi adalah ya 500 sampai 20.000 gitu ya. Nah, itu lebih mudah ketika memang sebagian daripada gunung-gunung ya tadi Gunung Sunda dan juga gunung anak-anaknya atau teman perahu itu meletus gitu kemudian itu ya. Nah, ada dua teori. Yang pertama adalah kita simpulkan adalah menurut ahli geologi adalah dua teori tentang terbentuknya Danau Bandung lah atau Situ Hiang. Nah, yang pertama adalah ada pendekatan teori tentang pandangan vulkanik, ada pandangan tektonik ya. Kalau vulkanik itu tadi yang biasa kita sering baca gitu ya. Itu terjadi letusan kemudian menyumbat Citarum Purba ya. Cimetak. Sehingga terbentuklah Danau Purba gitu ya. Bendung lah gitu ya. Nah, itu ya. Jadi kalau itu vulkanik ya. Vulkanik sehingga erupsi kemudian menutup gitu ya. Jadi ada gejala vulkanik gitu ya. Atau yang kedua itu tadi ketika terbentuknya pengangkatan laut menjadi daratan. Nah, ya ketika diangkat, atau mungkin bukan pengangkatan mungkin atau penurunan permukaan air laut. Tidak, pengangkatan. Oh, pengangkatan ya. Karena ini adalah pengangkatan karena tadi ya muncul Pangalengan sebagai pantai. Ya, kemudian Gunung Sunda muncul. Lipatannya kemudian menjadi Sesar Lembang gitu. Mereka menyebutnya ya. Orang kita mah adalah nanti searching Google lah. Searching Google lah ya. Kalau gitu ya. Ya, intinya
kalau kita simpulkan sebenarnya 1,8 juta tahun menurut geologi ya, itu yang ahli geologi lah. 1, juta tahun sampai 700.000 ya yang lalu begitu ya. Nah, itu gunung sudah terbentuk. Nah, maka terbentuklah istilah geografis ujung warang gitu ya. Nah, sehingga di situ dalam rentang waktu tersebut Pleistocene awal, yaitu kemudian ada gejala-gejala penghunian. Nah, jadi kemungkinan jadi penghunian awal itu adalah di zaman Pleistocene. Jadi 1,8 juta yang lalu berarti gitu ya. Kemungkinan itu ya. Indikasinya ada. Nah, di zaman apa? Berarti kan itu yang hidup di zaman itu bukan manusia modern. Nah, itu mungkin lebih kepada primata ya. Primata itu adalah hewan berakal cerdas ya, seperti halnya Pithecanthropus gitu ya. Nah, itu dan beberapa indikasi obsidian itu kan identik dengan kebudayaannya Pithecan gitu ya. Nah, itu yang pertama ya. Kemudian kita bisa melihat periode-periode tersebut adalah seperti ini tadi ya. Nah, ini sama geologinya gitu ya. Ini kanannya ya. Awal hunian nih. Ya, kemudian nah ini ya, jadi ketika gunung sudah terbentuk gitu ya. Nah, ini era Pleistocene itu gunung Sunda itu menjulang ya. Menjulang gitu ya. Nah, pada waktu zaman Pleistocene itu membentuk paparan ya, paparan artinya Laut Jawa itu berupa daratan. Sebentar. Kalau saya ngelihat ini peta yang di tahun berapa nih Kang Igun? Ada atau peta, hanya apa? Ilustrasi atau gimana? Ya, ini peta itu ada peta geologi tentang periode Pleistocene atau tadi ya 1,8 sampai 700 juta tahun begitu ya. Nah, pada periode tersebut adalah Gunung Sunda itu sudah muncul menjadi satu landmark. Jadi landmarknya bukan landmark Jawa Barat gitu ya. Iya. Jadi landmarknya paparan Sunda gitu. Oke. Kalau saya melihat ini kan dia menyatukan Malaka, Sumatera, Kalimantan dan Jawa itu sebetulnya ada sebuah daratan besar. Paparan ya. Ya, dan itu adalah kalau saya melihat seperti ini berarti kemungkinan kan gunungnya betul-betul menjulang tinggi besar kan ke atas. Gitu ya. Oke. Sehingga terlihat karena Sunda sendiri adalah diartikan sebagai putih ya, putih. Kemudian karena paparan Sunda itu mungkin putih, kemudian bersalju lah, bersalju gitu ya, kemudian terang gitu ya, sehingga menjadi daya tarik gitu ya untuk dikunjungi itu. Itu apa? Nah, itu yang sebenarnya spirit besar dan spiritnya gitu ya. Maka berbondong-bondonglah ketakjuban tersebut berbondong-bondong tadi ya para manusia zaman purba itu mengunjungi tempat tersebut begitu ya. Nah, sehingga itu yang menjadi teori beberapa pendapat begitu ya dari kesimpulan beberapa sejarawan begitu. Seperti itu kira-kira ya. Nah, jadi dilanjut. Nah, yang kedua adalah periode ketika sebetulnya ini tadi ya, kalau yang ketika primata itu sebetulnya kita bisa melihat obsidian yang ditemukan di dataran Pulau Sari ya. Berarti mungkin karena waktu itu masih tertutup daratan itu dengan Danau Purba. Mungkin atau gimana ini posisinya? Gunung. Jadi gunung itu menarik ya. Gunung menarik. Jadi karena zaman dulu itu ketakjuban terhadap sebuah gunung itu biasanya menjadi tempat spirit. Jadi makanya gunung-gunung itu menjadi tempat ketika ada gunung besar, maka dia akan menjadi kekuatan spirit besar. Ya, maksud saya gini, itu kan posisi ditemukannya artefak itu ya, artefak dengan yang tadi aja. Ditemukannya artefak yang selanjutnya tadi? Belum nanti. Belum. Oke. Jadi kita menjelaskan bahwa ada dua periode ketika penghunian. Penghunian yang pertama adalah penghunian ketika kemungkinan pada periode Pleistocene ya, artinya itu primata gitu ya. Yang kedua adalah kita melihat sebuah gejala penghunian oleh manusia modern. Nah, jadi pertanyaannya kapan dihuni? Ya, kalau dihuni primata kemungkinan itu jauh lebih tua. Lebih tua lah. Ya, berarti jutaan tahun yang lalu berarti ya. Ya, nah kalau dihuni oleh manusia seperti sekarang, kita merujuk pada mungkin yang sebanding ya, sedekat gitu ya, atau kalau bahasa analisisnya lah
sinkronik ya. Nah, sinkronik gitu. Tidak jauh-jauh sinkroniknya dengan Gua Pawon ya, Padalarang. Nah, ditemukan kan itu ya, ada hasil penelitian ini Pak Lutfi Yondri ya, Pak dokter dari Balai Arkeologi itu menemukan 7 kerangka manusia pawon berusia dari 12.000 sampai 5.600 ya. Kalau kita tarik berarti kan di kisaran tengahnya itu di 9 ribuan. Iya. 9 ribuan. Jadi kalau kita tarik tengah antara sekitar 5.600 sampai 12.000 ya, di kisaran 9.000 ya, di kisaran 9.000 tahun yang lalu lah ya berarti ya. Gitu ya. Nah, itu berarti sudah dihuni oleh manusia-manusia modern ya, atau kita ya seperti sekarang kita Homo sapien lah. Iya. Nah, itu di saat mungkin itu kita bandingkan dengan rekaman geologi bahwa ketika sudah terbentuknya danau, ya, jadi sudah terbentuk danau ya, danau, karena danau itu terbentuk menurut rekaman geologi adalah ketika terbentuknya tuh 105 ribu tahun. Nah, gitu ya, ketika letusan ya. Iya. Nah, komposisi antara gunung, jadi kalau zaman primata mungkin yang lebih menarik adalah gunungnya. Nah, gunung Sundanya. Iya. Kalau manusia modern, nah kekayaan alamnya. Gitu. Iya. Kekayaan alamnya. Nah, ini seperti itu ya. Salah satunya adalah di Gua Pawon ya gitu ya. Nah, ini bukti-bukti bahwa di beberapa pendapat sejarawan bahwa peradaban Bandung ya itu ya disebut dengan Ujung Berung ini adalah ya karena meskipun judulnya Bandung tapi numpuknya di sini gitu di Ujung Berung gitu. Jadi makanya saya menyebut peradaban Ujung Berung saja. Iya betul ya. Mereka Ujung Berung aja lah ya. Nyebut Bandung ya betul gitu. Bandung tapi lah numpuknya di Ujung Berung gitu. Benar. Sejarah menyebutnya ya tadi peradaban Bandung gitu. Iya. Tapi lah numpuknya di Ujung Berung. Oke, kalau saya lihat dari gambar ini Kang Igun ini sebetulnya ini ada ternyata danau purba juga itu terbentuk ada 2 bagian kalau dari beda ini ya. Satu di daerah barat, yang satu lagi Bandung Tengah sampai Bandung Timur, berarti gitu ya. Oke. Ya, enggak itu Padalarang ya. Iya. Di Pematang Tengahnya itu di Cimahi ya gitu. Selacau. Iya. Nah, jadi dua danau sebetulnya. Jadi makanya disebut dengan Bandung atau banding. Jadi ada 2 saling berbanding itu 2 yang dibandingkan. 2 yang dibandingkan. Iya. Oke, berarti kalau saya lihat itu berarti si ujung atau pantai dari Danau Purba itu juga itu ada di kaki Gunung Manglayang tuh ya kalau misalnya kita melihat ya. Ya, betul. Yang harus kita perhatikan adalah karena pertanyaannya adalah kapan dihuni ya. Jadi sudah terjawab tadi kalau penghunian pertama adalah primata itu kemungkinan indikasi yang paling kuat adalah ketika masa Pleistosen. Dan daya tariknya adalah gunung. Kemudian penghunian ya, manusia modern atau Homo sapien itu karena sudah terbentuknya danau. Betul. Jadi komposisi antara tentang alam gunung, danau ya, gunung di sini adalah Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Bukit Tunggul dan sebagainya. Kemudian ada danau. Nah, justru daya tariknya adalah komposisi alam, ekologi alam, kekayaan alam lah ya, gitu ya, di antara gunung dan danau gitu. Betul. Dan yang paling menarik di sini ada temuan artefak ya. Nah, ini di beberapa buku seperti bersepakat ahli buku lama ya, saya membaca buku-buku lama itu di 6.000 ditarik 6.000 tahun ya. Yang lalu. Jadi peradaban Bandung purba itu yang konsentrasinya di wilayah Ujung Berung itu 6.000 tahun ya. 6.000 tahun. Itu menurut beberapa buku sejarah lama begitu ya. Nah, kita melihat ada itu ya, ada lihat artefak-artefak yang dikaji oleh Robles. Jadi 1951 ya. 1951. Jadi Robles itu telah meneliti ada sekitar 29 titik. Yang mana aja tuh Kang Igun? Itu yang merah-merah itu, yang merah-merah bukan? Ya, titik-titik kotak-kotak. Oh, yang hitam. Yang hitam. Oh, yang numpuk. Betul. Berarti itu antara Lembang
Ya antara Bukit Tunggul, Dago, ya. ada kata Dago sampai ya. ke Ujung Berung tuh. Ujung Berung, oh iya. Ya itu ya. Nah, Jadi tuh sahabat Uber TV kita bisa melihat bahwa beberapa artefak yang ditemukan itu bisa dilihat dari peta ini ada dia menandainya dengan titik warna hitam. Warna hitam. Ya. Nah ini adalah menarik ya. Yang ditemukan itu obsidian. Obsidian itu batu perkakas umum ya, artinya berupa ujung panah gitu ya, ujung tombak gitu ya. Oke. Jadi obsidian, jadi batu-batu yang jadi mereka masih menggunakan batu sebagai alat untuk berburu atau apa, jadi belum ada logam ya berarti ya. Betul. Okay. Nah yang menarik di titik tersebut adalah Robles meneliti menemukan begitu ya, ini bersambung. Bersambung. Jadi yang ditemukan itu dari periode obsidian sampai nanti ada periode besi sampai kepada keramik abad ke-18. Sesuai dengan perkembangan zaman. Berarti wilayah tersebut adalah dihuni atau dijadikan tempat sesuatu yang lintas peradaban. Gitu ya. Nah, yang menarik adalah ketika melihat obsidian itu adalah justru itu identik dengan periode sebelum manusia modern. Oh gitu. Nah ini ya. Obsidian ini ditemukan sebelum manusia modern masuk itu ya. Termasuk peradaban yang identik dengan bukan Homo sapien gitu. Oh gitu. Ya gitu. Dilihat dari bentuk, segala macam gitu ya. Artinya berarti kalau gitu itu sudah dihuni sejak itu ya tadi untuk memperkuat fakta bahwa penghunian sebelum Homo sapien juga sudah ada gitu. Iya. Nah, yang menarik adalah Robles itu meneliti dengan baik begitu ya. Selain keberadaan batu-batunya, artinya artefak tersebut meliputi berbagai zaman lah istilahnya, dari zaman sebelum pra Homo sapien gitu sampai bahkan sampai keramik Cina juga ada gitu. Ya, ini menarik gitu ya. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa daerah Ujung Berung ini atau disebut dengan dataran tadi, saya lebih tepatnya di Pulau Sari lah, zona Pulau Sari ini itu sudah menjadi satu hunian yang kontinu gitu. Sudah kontinu, kemudian kontinu itu artinya berkembang dari generasi ke generasi mungkin ya, gitu ya. Nah, karena yang menjadi titiknya itu bukan huniannya, tapi tempat pemujaannya. Gitu. Nah, jadi dipuja atau karena ini semua ada di puncak, dikeramatkan. Tepatnya mungkin gitu ya. Ya, jadi gini, saya ingin menerangkan tanda hunian itu disebut dengan salah satunya adalah menhir dan lingga ya. Iya. Jadi orang zaman dulu ingin menetapkan hunian itu selalu menancapkan sesuatu. Nah, berupa tonggak ya, batu ya, kemudian di atas bukit. Nah, itu tuh cara kuno untuk menetapkan ini wilayah hunian saya. Gitu. Ya. Nah, titik tersebut bukan hunian purbanya, tapi tempat menhir dan punden berundaknya. Jadi tempat ritual lah berarti ya. Ritual penetapan itu teh wilayah huniannya, gitu ya. Nah, di tempat itulah Robles menemukan artefak dari zaman purba sampai kepada zaman manusia modern, bahkan pada keramik Cina sampai kepada sampai kepada abad ke-18-an. 16-an ya. Abad 16 ya. Nah, jadi artinya tempat tersebut dikeramatkan, dijadikan tempat yang awalnya tempat penetapan hunian purba, kemudian di generasi berikutnya ditetapkan juga sebagai tempat-tempat keramat. Gitu. Jadi itu tanda hunian. Jadi titik-titik yang warna hitam itu adalah tanda hunian purba, bukan hunian purba, tapi tanda hunian purba. Ya, tanda hunian purba. Jadi kalau bahasa Wiryo Martono ya, ini menyebutnya adalah tadi ya tanda hunian. Nah, itu dengan menhir dan punden berundak. Nah, gitu ya. Nah, kalau orang Sunda menyebutnya di tanah Ngalingga Manik atau di Mumunggang. Di Mumunggang itu di tempat
itu diibaratkan satu. Itu ada ditulis dalam naskah yang dari ini nggak? Ada nanti ada beberapa naskah Sunda, nanti saya ada pembahasan khusus lah. Ada pembahasan. Itu nanti disebut dengan Malaning Lemah dan Nir Malaning Lemah. Ya kita fokus saja dulu. Oke, siap terus. Baik ya, jadi ini menarik, titik-titik purba ini adalah tanda hunian ya. Ya. Tanda hunian. Jadi nanti kita adalah yang menarik adalah batu obsidian. Nah, obsidian ini adalah ternyata ditemukan homogen sama. Homogen dalam hal Titik-titiknya, jadi semua titik ini satu jenis batu. Oh, padahal berjauhan ya? Ya, dari mulai ujung berung sampai Dago lah kira-kira. Iya. Kalau titik gitu ya. Sekarang aja jauh gitu, apalagi dulu kan ya dengan berjalan kaki. Tapi dan uniknya sendiri, batu tersebut tidak ditemukan di tempat asalnya. Jadi di antara ujung berung sampai ke Dago itu tidak ada batuan itu. Oh, berarti dari luar. Oh, diimpor berarti. Mereka dulu juga kenal dengan ekspor impor kalau gitu. Nah, ini menarik ya. Iya. Nah, menariknya. Jadi, nah ternyata batu itu berasal dari satu jenis batu yang ditemukan di Kendan. Kendan di Nagreg ya. Oh, di Nagreg. Ya. Nanti batu hitam. Dari Garut berarti ya? Ya, nanti mungkin depan mungkinnya kedepannya sesi berikutnya saya bawa batunya ya. Nanti kalau sesi artefak juga saya bawa artefaknya ya. Luar biasa. Nanti nggak bawa. Oke. Ini baru ini ya, baru pemanasan. Oke, berarti pada zaman tersebut sudah terjadi perkembangan secara ekonomi mungkin ya. Artinya tambang purba ya, ada penggalian segala macam, sampai akhirnya kan mereka untuk batu-batu obsidian ini juga ternyata mengambil dari Nagreg ya, Garut gitu ya. Luar biasa kayaknya. Nah ya, jadi tadi ya kesimpulannya bahwa kalau ditanya hunian ya kapan, berarti ya tadi ya beberapa literatur mengatakan kalau kita merujuk pada artefak gitu ya, ada primata ya, gitu primata. Nah, tepatnya tidak jelas, tetapi jika melihat Pleistosen gitu ya, ketika artefak itu adalah tadi artefaknya Homo sapien itu kan lebih pada obsidian begitu ya, atau primata begitu ya. Kemudian kalau hunian-hunian purba lainnya yang sekarang sudah terbentuk adalah membentuk satu hunian-hunian yang memiliki peradaban megalitikum namanya, yaitu membentuk satu tanda hunian tadi. Itu 29 titik gitu ya. Ada di wilayah. Nah, pertanyaannya sekarang adalah menariknya adalah kenapa di ujung berung nih? Artinya di wilayahnya. Ngumpulnya itu kenapa di ujung berung kan? Kenapa gitu ya? tidak di Padalarang, tidak di mana tuh di Pangalengan? Di Pangalengan betul. Kalau kita melihat kalau di peta ini kita bisa melihat tuh ya, bisa melihat bahwa ini danau purbanya adalah luas gitu ya. Betul. Tapi titiknya kenapa di ujung berung gitu? Kebanyakan di ujung berung gitu. Ya, kenapa gitu ya? Nah, kita akan melihat bahwa ternyata adalah kita ada peta ya, ada peta. Nah, ini dia. Ya, petanya adalah peta Pulau Sari. Nah, ini. Kita bisa melihat dengan peta geologi ini adalah paling banyaknya muara. Paling banyaknya muara. Lihat, gambar muaranya banyak. Terus aliran sungainya banyak, ya. Jadi, iya. Nah, kemudian nanti ada hulu. Nah, jadi zaman dulu itu ada Situ Hyang ya. Nah, nanti ada area pemujaan, area mata air yang oleh dalam peta Belanda itu dinamakan Situ Hyang. Dan sumbernya ada di utara. Ya. Kalau jadi sumber-sumber mata air itu semuanya ada di utara, dia turun ke Situ Hyang itu ya, kebanyakan di utara. Ya, itu yang mungkin yang menjadi daya tarik juga ya bagi para. Selain kekayaan batu tadi ya, kekayaan batu, sumber daya batu juga adalah mata air ya. Karena kita lihat peta geologinya, kita bisa melihat hidrogeologinya ya, dia lihat itu adalah muara-muara. Maka jelas ya, Pulau Sari Skol itu adalah menjadi tempatnya hunian purba begitu ya. Itu karena memang salah satu daya tariknya adalah kekayaan muara itu adalah bisa dua ekologi ya. Jadi antara ekologi daratan dengan ekologi perairan. Betul. Nah, gitu. Oke, kalau
Kalau saya melihat dengan geografi seperti ini ya Kang Gun ya, berarti memang ujung pantainya itu memang berada di ujung Berung ya, ke atas lah berarti ya, ujung-ujung sekarang maksudnya bukan ujung Berung kan besar gitu ya. Ya itu di posisinya itu kira-kira ini ya, pantai dari Danau Purba itu ada di mana nih kalau di daerah situ? Ya menurut para ahli geologi 725 mdpl. Di atas permukaan laut. Ya. Itu kalau misalkan di daerah sini berarti daerah mana itu? Daerah Cigiringsing. Ya, jadi kalau saya lakukan nanti saya punya peta ya, saya sudah superimposkan antara kontrol 750 dengan temuan artefak ya. Iya. Nah, itu artinya kan kalau dengan seperti itu hunian-hunian atau yang menghuni di daerah sini kemungkinan kan berarti pinggiran pantai kan biasanya gitu kan mendekati pinggiran situ ya. Situ ya kalau misalkan ya, pinggiran situ ya. Jadi pantainya situ. Ya pinggiran situ ya gitu. Oke. Situ ya. Sahabat Uber TV ini semakin menarik ya. Uraian dari Kang Igun ini terkait dengan bagaimana perkembangan Ujung Berung yang menjadi indung Kota Bandung. Ya. Sesuatu hal bahwa kita akan menjadikan podcast ini secara beberapa sesi ya. Ya, betul. Mungkin kelihatannya banyak ini sesinya. Sangat banyak. Tapi ini menjadi pembelajaran juga ya. Jadi hal yang menarik bagi kita. Kita sendiri orang Berung kan tidak paham dengan hal seperti ini ya. Tapi ada beberapa yang kita simpulkan karena mungkin kita akan lanjutkan lagi di sesi berikutnya bahwa memang Ujung Berung secara geografis itu memang berasal dari istilah Huyung Warang ya itu ya. Kemudian juga secara geografis Ujung Berung juga itu lahir seperti tadi bersamaan dengan adanya kelahiran Gunung Sunda. Betul. Ya. Nah, penghuni awal dari Ujung Berung itu merupakan manusia purba pitikan Tropus, primata lah ya. Kemudian dilanjutkan dengan Homo sapien. Kemudian juga Ujung Berung purba itu menunjukkan kesinambungan budaya ya, karena kita melihat ternyata dari penghuni awal dengan kelanjutan sampai ditemukannya keramik juga, itu artinya di daerah tersebut berkembang, dengan sama ya. Kemudian juga ini ada indikasi bahwa memang Ujung Berung sebagai kawasan metropolitan purba dengan banyaknya temuan-temuan seperti itu. Nanti lebih jelasnya depannya. Oke, kedepannya ini pembahasan kita akan semakin detail dan lebih menarik nih ya. Tapi ini Kang Gun, sebelum kita close nih. Ya. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan sebagai quote untuk generasi muda yang ada di Ujung Berung nih. Ya, menarik ya. Jadi yang selama ini kita kira Ujung Berung adalah hanya sebatas kecamatan, ternyata kalau kita teliti sebagai satu metodologi dengan toponomi saja dan dikaitkan dengan berbagai, artinya dengan istilah geografis, dan kita bisa menelusuri dengan metodologi lainnya gitu ya. Maka kita berbagai peta bisa kita superimposkan gitu ya. Nah, artinya kita bisa bermain di atas peta-peta gitu ya, geologi, peta geografi, peta artefak, peta kebudayaan dan sebagainya. Itu akan bisa menjadi lebih menarik ketika dengan satu istilah Huyung Warang. Nah, gitu ya. Artinya Huyung Warang satu istilah penting di mana Ujung Berung itu adalah lereng gunung yang besar ya, yang besar dan juga punya spirit besar, semangat besar. Nah, jadi pesan moralnya adalah kita sebagai warga Ujung Berung. Ya, Ujung Berung itu berarti yang tadi ya, yang batasnya dari mulai Cimahi ya, kemudian Lembang, kemudian Cibodas, Cibesi, ya ke Jatinangor, sampai ke mana Citarum gitu ya. Nah, itu orang-orang yang disebutkan Ujung Berung tersebut wilayah yang jadi ekoregionnya Kota Bandung sekarang gitu ya. Nah, maka harus punya pemikiran geografis yang besar. Nah, jadi sebagai orang Ujung Berung ya kita punya pemikiran yang lebih komprehensif, lebih besar.
Nah, paradigma ini adalah paradigma di mana untuk Kota Bandung sendiri, orang-orang yang sekarang menyebut Kota Bandung ya, jadikanlah wilayah yang disebut dengan Ujung Berung ini adalah sebagai ecoregion. Karena hanya wilayah inilah yang kita bisa menelusuri Kota Bandung dalam perspektif ya kesejarahan prakolonial dan perspektif dari ekologi. Ya, karena kita dengan konsep Ujung Berung makro ini atau wilayah ecoregionnya Kota Bandung ini, kita bisa melihat hulu, tengah, hilir. Nah, jadi ekologi tengah, hulu, hilir ya. Nah, ketika bicara Kota Bandung juga kita akan bicara lebih ecoregion gitu ya. Maka pemikiran kita semua adalah sebaiknya berpikir tentang Ujung Berung adalah berpikir suatu dasar pemikiran geografi supaya kita berpikirnya besar. Ya gitu ya. Oke. Nah, gitu. Oke, sahabat Uber TV, mungkin podcast kita pada hari untuk sesi pertama berbicara tentang masalah dengan tema babat lembur Sunda. Mungkin sampai di sini, kita akan lanjutkan lagi pada sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ujung Berung, nabapakan zaman Ujung Berung, Desiti Wajinan, jadi Buser Hotel Karman.